Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kita sepanjang hari ini dalam beraktivitas dengan baik, benar, dan suci. Kembali kita hari ini merenungkan dan merefleksikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk pengampunan dan belas kasihan-Mu, yang menjadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, bentuk jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu. Kami berdoa memohon kiranya ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, berilah kepada kami hikmat, pencerahan, dan pengertian untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya damai yang Engkau berikan kepada kami melampaui akal kami dan menguasai seluruh hati dan kehidupan kami. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau pimpin dan sertai agar pengajaran ini dapat kami taati dengan benar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pertanyaan yang ke-67 dari Katekismus Heidelberg ialah, jika demikian, apakah baik firman maupun sakramen-sakramen dirancang untuk mengarahkan iman kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas salib sebagai satu-satunya dasar dari keselamatan kita? Jawabannya ya, sungguh benar demikian. Karena Roh Kudus mengajari kita di dalam Injil dan meyakini kita dengan sakramen-sakramen bahwa seluruh keselamatan kita berdiri di dalam satu pengorbanan Kristus yang dikerjakan bagi kita di atas salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang perlu kita renungkan dan pelajari? Tentulah kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum seseorang itu menerima dan menjalankan sakramen, adalah penting dan perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara demikian, kita memiliki dasar sumber arah dari pelaksanaan sakramen kita. Misalnya saja seperti yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, diberikan kepada kita pengertian tentang pentingnya kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan sebagai dasar agar apa yang kita lakukan dalam sakramen benar-benar memberikan kepada kita pengertian yang utuh. Saya misalnya membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat ini kita mengetahui bahwa seluruh aktivitas kerohanian kita, seluruh kehidupan kita dari mulai bangun pagi sampai dengan istirahat malam
apapun yang kita kerjakan, itu haruslah bersumber berdasar dengan arah yang tepat dari firman Tuhan. Demikian juga di dalam pelaksanaan sakramen. Dalam pelaksanaan sakramen, tentulah kita harusnya melakukannya dengan tepat dan benar. Misalnya, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Sebab setiap kali kalau kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, kalau melakukan sakramen, jadi makan roti dan minum cawan, minum anggur yang sudah ada di cawan itu, kamu, jadi kita, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Dengan demikian kita diberikan arah, diberikan tujuan ketika kita melaksanakan sakramen, yaitu kita melakukannya untuk satu tujuan tadi, dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini menggambarkan bahwa sakramen bukan berhenti pada pengertian saya ikuti seremonial, lalu saya mendapatkan manfaatnya saat ini, tetapi juga melalui sakramen itu saya diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Yesus Kristus yang telah inkarnasi, mati, bangkit, menyatakan dirinya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Ia datang kembali. Dengan demikian, sakramen itu memberikan dorongan, tuntunan, arahan, dan mengingat agar kita punya tanggung jawab itu dapat kita laksanakan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan sakramen baptisan? Di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-19 dan 20, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang dibaptis dengan air di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus diajar kembali, dibimbing, diarahkan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika seseorang itu dibawa ke rumah Tuhan, dibawa ke gereja, dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis, atau dia sendiri dengan kesadaran yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menerima baptisan, maka dengan melaksanakan sakramen baptisan itu, ada satu hal yang perlu dilakukan dan terus-menerus dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang tua, oleh orang-orang percaya yang lain, yaitu mengajarkan kepada orang yang sudah dibaptis untuk melakukan apa yang dikehendaki, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi baptisan maupun perjamuan selalu berada di dalam kebenaran firman. Dimulai, dibentuk, diproses, dijadikan untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Adalah tidak benar kita ikuti sakramen baptisan atau sakramen perjamuan kudus, tetapi kita tidak taat pada firman Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Orang tua, gereja, orang-orang percaya, diperintahkan Tuhan terlebih khusus dalam sakramen baptisan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi di sini ada tanggung jawab pengajaran. Tanggung jawab pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus adalah apa yang sudah diajarkan juga oleh para nabi di Perjanjian Lama. Yang telah memberikan kepada kita pengenalan yang benar akan Allah, akan diri, dan akan semesta alam. Pengajaran ini menjadi inti dari pelaksanaan sakramen. Karena itu, kita lihat lagi apa yang diperintahkan Tuhan tentang sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus ini. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan dan yang seharusnya kita ikuti perintah Tuhan ini. Kita buka dari Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, kita akan membacanya dan membukanya dari
Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal ke-22. Dan di dalam ayat tersebut kita baca dari pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayat 38. Hanya beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk kita dengarkan bersama. Pasal 22, Injil Lukas ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Peringatan. Peringatan itu bukan hanya sekedar saya tahu, saya ingat satu peristiwa di dalam sejarah masa lalu bahwa telah terjadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus di atas kayu salib, dan kematian dari kuburan, dibangkitkan dari sana. Tidak demikian. Peringatan ini memberikan kepada kita suatu dasar untuk kita melaksanakan perjamuan kudus, menjadikan itu satu titik, satu momen untuk kita memberitakan tentang karya penebusan Kristus. Setelah saya membaca dan memberikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dasar-dasar yang penting, kaitan antara firman Tuhan dengan sakramen, mari kita betul-betul menempatkan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berada di luar kebenaran firman Tuhan. Misalnya saja, ada yang memakai baptisan dan perjamuan kudus sebagai sarana menyembuhkan, mujizat, dan tanda-tanda lain. Itu bukan yang dimaui, dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang diberikan oleh Katekismus Heidelberg ini, memberikan kepada kita pengertian. Dan ketika seseorang itu dimampukan, dihantar kepada suatu sakramen, baptisan dan perjamuan, itu sesungguhnya karya Roh Kudus. Jadi kalau ada seorang tua yang membawa anaknya dibaptis, atau seseorang yang sudah berumur dan sudah dewasa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus dan beri diri untuk dibaptis, atau orang-orang percaya terus melaksanakan perjamuan kudus dengan benar dan tepat, maka semua upaya, gerakan, dan pekerjaan yang kita lakukan untuk melaksanakan sakramen itu sepenuhnya karya Roh Kudus. Bukan karena kita punya kebiasaan keagamaan saja. Ya, memang kadang-kadang kita lihat ada orang yang melaksanakan sakramen itu hanya kebiasaan, program gereja saja. Seharusnya tidak boleh demikian. Seharusnya kembali kepada apa yang diajarkan dalam Alkitab. Dan kita perlu dan patut memperhatikan ini. Sekali lagi, ini kita belajar dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekali lagi berdoa memohon kekuatan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami puja dan muliakan. Kami bersyukur hari ini diingatkan kembali bahwa setiap sakramen yang kami lakukan dan yang kami percaya itu adalah suatu momen kami boleh bersekutu, disekutukan dengan Allah oleh Roh Kudus di dalam Kristus, adalah momen yang betul-betul mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan tentang kehidupan kami yang harusnya bersaksi kepada dunia ini, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kadangkala kami menyimpang dari tujuan awal sakramen itu. Dan kadangkala kami memakai dan memaknai sakramen sebagai sebuah seremonial keagamaan belaka. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan video ini kembali kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab dan kami mendapatkan pencerahannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin.